Tokoh-tokoh penggagas gerakan non-blok. 1. Insinyur Soekarno, Indonesia. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Ia bernama kecil Kusno Sosrodihardjo. Jiwa nasionalismenya tumbuh sejak bersekolah di Huger Burger School. Untuk kemerdekaan Indonesia, Presiden Indonesia pertama ini mengajarkan ajaran Marhaenisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia. Akibatnya, ia dipenjara. Dalam pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat, Bung Karno menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Melalui perjuangan yang cukup panjang, bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Kwame Nkrumah, Ghana. Kwame Nkrumah yang lahir di Kroful 21 September 1909 adalah pemimpin pertama negeri emas Ghana. Lelaki berpaham sosialis tersebut memang sangat aktif dalam bidang keorganisasian sejak duduk di bangku kuliah. Ia juga sering mengkritik pemerintahan bangsa-bangsa Eropa dan Afrika. Dirinya memperoleh simpati dari rakyat karena hidupnya berprinsip pada anti kekerasan. Nkrumah berkembang menjadi pimpinan dengan orientasi untuk mempersatukan Afrika. Kemerdekaan Ghana mengilhami negara Afrika lain untuk merdeka yang tidak lepas dari Konferensi Asia Afrika. 3. Jawaharlal Nehru, India. Jawaharlal Nehru lahir di kota suci Hindu Allahabad 14 November 1889. Ia adalah Perdana Menteri pertama di India. Seorang arsitek resolusi Avadi ini telah mendorong lahirnya sebuah revolusi pola lingkungan yang sosialistis. Ia dianggap sebagai arsitek India modern yang mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakannya menyebabkan pertumbuhan yang cukup besar dalam produksi, pertanian, dan industri. Nehru juga memainkan peran utama dalam mengembangkan kebijakan luar negeri India yang mandiri. 4. Gamal Abdel Nasser, Mesir. Lahir di sebuah kota indah yang menjadi salah satu kawasan wisata favorit rakyat Mesir, yaitu Alexandria, 15 Januari 1918. Presiden Mesir kedua ini hampir setiap terlihat selalu tersenyum. Ia bercita-cita menggabungkan beberapa negara Arab dalam satu kesatuan untuk melawan Israel. Ia membantu rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka yang diduduki Israel. Pada masa pemerintahannya, Nasser telah membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme, serta menasionalisasi terusan Zeus. Akibatnya, Mesir berhadapan dengan Israel, Prancis, dan Inggris. 5. Josip Broz Tito, Yugoslavia. Lahir di Komrovec, Kroasia 25 Mei 1892. Ia meninggalkan kehidupan pedesaan kemudian menjajal semua pekerjaan. Tito bergabung dengan Partai Komunis Yugoslavia yang pengaruhnya tengah menguat. Mulai saat itulah ia mengepakkan sayap sebagai kepala negara. Usai Perang Dunia II, Tito menjadi tokoh yang amat populer di mata rakyat. Ia juga dipuji sebagai pemimpin pembebasan Yugoslavia. Ia juga berhasil menghimpun seluruh kekuatan yang terdiri atas beragam etnis dan agama, bahkan ideologi. Sejak saat itu, model sosialisme yang dikembangkan Tito mendapat julukan Titoisme. Manfaat hubungan internasional menurut pendapat pribadi. Hubungan internasional sangatlah penting karena mempunyai manfaat yang banyak bagi negara yang menjalani. Berikut manfaatnya. 1. Dapat menjalin persahabatan antar bangsa. 2. Menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. 3. Mempercepat proses perkembangan ekonomi suatu negara. 4. Meningkatkan investasi suatu negara. 5. Memperkuat posisi perdagangan. 6. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara. 7. Menunjang pelaksanaan dari kebijakan politik pemerintah. 8. Mendapatkan bantuan dan upaya pencegahan
serta penanggulangan setiap bentuk bencana alam, serta pemulihan infrastruktur. Manfaat hubungan internasional bagi Indonesia dalam suatu bidang. Bidang ideologi. A. Dapat menciptakan perdamaian dunia. Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila sangat menjunjung tinggi perdamaian dunia. Melalui hubungan internasional, Indonesia dapat mewujudkan misi tersebut. Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan untuk mewujudkan perdamaian dunia. B. Mempererat tali silaturahmi. Pertemuan dua negara yang kebetulan memiliki nilai-nilai ideologi yang hampir sama akan membuat jalinan silaturahmi semakin erat, kerjasama semakin kuat, akan timbul rasa senasib sepenanggungan. C. Terhindar dari pengaruh negatif ideologi lain. Setelah mengenal ideologi lain, negara bisa tahu nilai positif dan negatif yang terkandung dalam ideologi tersebut. Pengetahuan ini penting agar bisa dengan cepat mendeteksi jika memang nanti terjadi penyebaran di dalam negeri. D. Memperkuat posisi ideologi di dunia internasional. Ketika dunia telah mengenal dan memahami ideologi suatu negara, maka ideologi tersebut semakin kuat posisinya di dunia internasional. Dengan sendirinya, dunia akan mengakui eksistensi ideologi suatu negara. Contohnya saja Pancasila yang telah dikenal oleh seluruh masyarakat dunia sehingga memperkuat posisinya sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya, bidang ekonomi. A. Meningkatkan perekonomian negara. Suatu negara yang memiliki hubungan internasional dengan negara lain lebih banyak peluang untuk meningkatkan perekonomian negara. Ekonomi akan tumbuh berkembang dengan adanya hubungan internasional tersebut. B. Memperbesar peluang ekspor. Hubungan internasional dengan negara lain sama artinya dengan membuka tempat pemasaran baru bagi produk dalam negeri. Masyarakat memiliki kesempatan untuk masuk ke perdagangan internasional melalui jalur ekspor. C. Perluasan lapangan kerja. Hubungan internasional juga bermanfaat untuk perluasan lapangan kerja. Masyarakat bisa mencari kerja sampai di luar negeri karena pemerintah kedua negara telah menjalin kerjasama internasional. Bahkan, terkadang negara luar yang terlebih dahulu meminta tenaga kerja. D. Meningkatkan kesejahteraan warga negara. Manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi adalah dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara. Hal ini sekaligus menjadi tujuan dilakukannya hubungan internasional.